para mahasiswa staf yang saya banggakan, semester 2, semester 4, dan semester 6. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima pengajian umat, Om Swastiastu. Pada mata kuliah pada hari ini, Pak Mangku akan mengetengahkan tugasnya. Pak Mangku ada 3 mata kuliah, yaitu tentang Weda, tentang acara, dan tentang Manggala. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan rangkum menjadi satu penjelasan di mana sesungguhnya ada pada akhir-akhir ini ada viral video yang dinyatakan oleh seorang pemuda, yang mana videonya akan Pak Mangku share, yaitu mempermasalahkan atau menanyakan atau ingin mengetahui kenapa Hindu di Bali dan Hindu di India berbeda. Agama. Kita akan membahas tentang apa bedanya Hindu di Bali dengan Hindu di India. Ini banyak orang yang mempertanyakan karena orang-orang Bali kok Hindunya beda sama di India. Orang Bali itu Hindunya lucu gitu, pakai bunga-bunga, banyak buah-buahan, sedangkan di India kok orangnya jembrosnya panjang-panjang dan kelihatan agak sedikit kumel gitu, maaf ya. Kan akhirnya juga banyak yang mempertanyakan itu. Saya juga pernah nanya sama orang-orang di Bali, apa bedanya? Kata mereka perbedaannya hanya di kulitnya saja. Tetapi saya nanya itu waktu saya SMA atau saya awal kuliahan. Sekarang setelah saya banyak menelusur, khususnya tentang agama-agama, saya menemukan bahwa Hindu India dengan Hindu Bali itu sama sekali lain. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya Hindu Bali dengan Hindu India, saya justru malah bertanya sebenarnya apa persamaannya? Tidak ada persamaannya. Yang sama justru adalah hal-hal yang atribut saja. Jadi untuk bara yang di Bali, untuk bara yang pernah mengenyam agama Hindu, yuk kita bahas sama-sama. Nah, pada kesempatan ini, karena itu adalah satu kaitannya dengan merangkum semua mata kuliah yang Bapak pegang, makanya pada kuliah pada malam hari ini Pak Mangku kasih judul Tri Manggalani Yatnya, di mana Tri Manggalani Yatnya itu adalah yatnya itu sendiri adalah acara agama Hindu, dan yatnya itu sendiri dijiwai oleh Weda, ya. Dan yang melaksanakan prosesi daripada yatnya itu adalah Manggala. Tepat sekali. Ini merupakan satu kebahagiaan di mana Pak Putu Gede Dekan kita setelah geli, kebetulan Pak Mangku mendapatkan mata kuliah yang integrated, ya, antara Weda, acara agama Hindu, dan Manggala. Pada kesempatan ini Pak Mangku akan awali kenapa agama Hindu di Bali dan di India. Perlu kita ketahui bahwa mindset atau pola pikir kita, kebersamaan di dalam satu agama atau mampu mewujudkan kebersamaan secara global, secara internasional, bukan menjadi ukuran keberhasilan agama tersebut. Tetapi di sini Hindu justru di dalam pengejawantahan sastra dan referensi-referensi Weda yang sangat universal itu, justru perbedaan itu adalah realitas pada kehidupan. Dari perbedaan, tanpa perbedaan itu, kehidupan itu tidak ada. Oleh karena itu, Pak Mangku akan mencoba mulai. Kenapa perbedaan itu ada? Justru karena perbedaan itulah hidup itu akan berjalan dengan ini. Dengan ini, maka jelas Pak Mangku akan mengatakan bahwa dengan perbedaan kita akan menuju kebersamaan. Kita akan menuju kebersamaan. Apa artinya itu? Weda, agama Hindu identik dengan Weda sebagai penuntun atau jalannya itu adalah merupakan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan, Weda itu. Dia akan merangkum, ya, bagaikan
bola salju, bola salju yang akan menggelinding. Weda itu bagaikan bola salju, analoginya dia menggelinding ke seluruh dunia, seluruh planet bumi ini. Intinya Weda itu tidak pernah akan berubah, dia akan bersatu. Tetapi yang kulitnya itulah yang berbeda, karena dia mengambil kemana bola salju itu menggelundung, maka ada local genius yang diambil oleh bola salju itu. Tetapi intinya ajaran hidupnya adalah tetap sama. Oleh karena itu ini yang perlu sekali kita bahas, bahwa perbedaan itu adalah merupakan realitas daripada kehidupan. Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang saya muliakan, pada kesempatan ini Pak Mangku akan mencoba mencari metode yang efisien dan efektif, yaitu dengan online, dengan metode seperti Dharma Wacana. Nah, mudah-mudahan dengan tema ini kita akan dapat mencoba membuka cakrawala kita lebih luas, dan sekaligus akan Pak Mangku beri tugas, selain dari Pak Mangku apa yang sempat Pak Mangku paparkan di dalam waktu yang sangat singkat sekali. Pak Mangku akan memberikan tugas, minta apresiasi para mahasiswa untuk membahas, menjawab pertanyaan daripada seorang pemuda yang menanyakan kenapa agama Hindu di Bali dengan agama Hindu di India berbeda. Nah, ini tiada lain adalah merupakan satu kesempurnaan daripada Weda itu sendiri, kesempurnaan daripada universalnya Weda. Dengan perbedaan-perbedaan itu akan timbul untuk menuju kebersamaan yang satu. Seperti tadi kita telah uraikan bahwa Hindu itu identik dengan Wedanya sebelum ada agama-agama yang disebut dalam ilmu pengetahuan evolusi peradaban, di mana tidak ada agama, yang ada adalah Sanatana Dharma. Sanatana Dharma identik dengan Weda itu sendiri. Sedangkan Weda itu sendiri tidak bisa dikodifikasi, karena saking tidak ada yang tahu mulai kapan Weda itu mulai. Makanya di dalam Weda yang kita pelajari sekarang disebutkan Ananta, yang disebut Sanatana Dharma. Tiada awal, tiada pertengahan, dan tiada akhir. Pada kesempatan ini kita mencoba memahami tentang perbedaan itu. Kita tahu bahwa di dalam Weda sudah disebutkan segala ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini adalah semua bersumber daripada Weda. Nah, di situ Pak Mangku coba gambarkan secara sederhana pohon ilmu pengetahuan, di mana pada gambar itu ada cabang-cabang. Cabang-cabang dari pohon itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang ada. Sedangkan ranting-rantingnya adalah daripada ranting daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti contohnya ilmu kedokteran. Ada kedokteran umum, ada kedokteran spesialis saraf, ada kedokteran spesialis bedah, ada kedokteran penyakit dalam, ada kedokteran hewan, dan lain-lain. Itu universalnya ilmu pengetahuan itu yang dituangkan, yang berlandaskan Weda itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita coba mengakses daripada di dalam ilmu pengetahuan itu ada semua hidup, binatang-binatang semua Bapak gambarkan, itu ada kera, ada burung, ada ular, dan semut, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan satu analogi bahwa alam semesta ini adalah pohon. Di dalam Weda bahasa Sanskertanya bom. Makanya pohon itu disimbolkan hutan. Hutan itu bom itu adalah hutan. Itu yang disebut bumi. Bumi yang sekarang kita kenal itu. Makanya setiap pura sekarang ada boma. Boma itu asal katanya adalah bumi.
anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang sangat Pak Mangku banggakan. Kenapa Hindu di Hindia dengan Hindu di Bali berbeda? Karena memang perbedaan itu adalah untuk merajut kebersamaan. Kenapa? Di sini universalnya Weda. Seandainya kita ingin persamakan seperti di India, itu tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena lokal jenius Tuhan menciptakan alam semesta ini, ada yang tumbuh di situ seperti umpamanya di padang pasir tidak ada pohon kelapa. Kalau kita samakan seperti di Bali untuk membuat Banten pakai janur, pakai bunga, pakai yang semua yang segar-segar, karena di padang pasir, apakah agama Hindu tidak bisa hidup di padang pasir? Atau di Eropa begitu contohnya ya, tidak ada pohon kelapa di situ, tidak ada busung di situ, tidak ada bunga yang segar-segar, tidak ada pandan harum. Nah, disinilah universalnya Weda. Di situ kita akan dapat mampu untuk mewujudkan bahwa Weda itu bisa merangkum, mengakomodasikan untuk menjadikan satu inti kebersamaan itu sendiri. Oleh karena itu, sudah dijabarkan, Bapak sudah memberi tugas kepada anak-anak mahasiswa yang terdahulu kakak-kakak Anda itu. Kalau Anda bisa menjawab semua persoalan yang Bapak berikan, di mana persoalan itu adalah materi dasar daripada mata kuliah di Hang Tuah itu, di situ anak-anakku akan bertemu tentang kenapa Hindu di Bali dengan Hindu di India berbeda. Jangankan Hindu di Bali dengan di India, Hindu di Surabaya atau Hindu di Bali dengan di Bali dengan di Jawa pun berbeda. Karena apa? Karena kehidupan sosial, kemajuan, evolusi peradabannya berbeda. Disinilah keluasan universalnya Weda itu sendiri. Seandainya orang Jawa belum bisa membuat satu pancegan besar yang demikian indahnya, tetapi dia wujudkan dengan landasan Weda yang sama, inti daripada bola salju tadi, dia mampu untuk mewujudkan umpamanya sekarang adalah cok bakal gitu ya. Daksinonya, inti filsafatnya sama, tetapi wujudnya tidak seindah seperti di Bali. Kelapanya dikupas, terus tatanannya itu yang disebut Trayodasa Saksi, ada 3 komponen di situ, yaitu Trayodasa Saksi artinya 13 komponen. Di situ di dalam daksina itu ada kelapa, ada telur, ada pangi, ada tingkik, ada palawija atau yang disebut bijawaratus itu. Nah, itu adalah merupakan